Pemirsa, penyanyi legendaris Harvey Malaiholo menapaki 50 tahun perjalanan karirnya di dunia musik. Dan pemirsa, 5 dekade berkarya, Harvey rencananya akan mempersembahkan konser spesial bertajuk 50 tahun berkarya, I'm Still Here. Bagi Harvey, konser ini bukan sekedar panggung untuk bernyanyi atau mengulang kenangan lama. Lewat konser ini, ia ingin menceritakan perjalanan hidup dan karyanya sekaligus mewariskan semangat bermusik kepada generasi berikutnya. Harvey percaya, selama ada cinta yang menyertai, mimpi bisa terus hidup, seberapapun jauh perjalanannya. Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, keluarga, dan sahabat yang selalu hadir di setiap langkah hidupnya. Menurut Harvey, panggung ini bukan cuma miliknya, namun juga milik mereka yang telah membersamai perjalanannya selama 50 tahun. Yang menjadi salah satu momento penting dalam konser ini adalah kemunculan kembali lagu Sampai Menutup Mata. Lagu ciptaan almarhum Mus Kawirya ini pernah membawa Harvey menjuarai ajang bintang radio dan televisi remaja tingkat TKI tahun 1975. Sebuah tonggak awal yang menjadi gerbang karirnya di industri musik. Kali ini, Harvey membawakan lagu tersebut dengan sentuhan baru. Bersama musisi Andi Rianto dan vokal director Pujo Orange, Harvey menghadirkan aransemen segar yang menghidupkan kembali makna lagu ini. Lebih dari itu, Harvey juga mempersembahkan Sampai Menutup Mata untuk sang ibunda tercinta yang telah tiada. Lewat lirik dan nada, ia menyampaikan kasih sayang yang tak akan pernah padam, cinta yang akan terus hidup sampai menutup mata. Dan pemirsa, untuk membahas konser spesial 50 tahun berkarya sudah hadir di studio Metro TV penyanyi legendaris Indonesia, kebanggaan kita semua, Harvey Malaiholo. Om Harvey, selamat pagi. Selamat pagi, Gemma. Selamat pagi, Yose. Terima kasih loh sudah berkunjung. Saya terima kasih udah diundang ke sini. Sehat ya Om ya? Puji Tuhan, aman. Puji Tuhan. Om, 50 tahun, ini lama loh. Kita aja belum 50 tahun di umurnya Om. Apa sih rasanya Om berkarir di dunia musik selama 50 tahun? Gak berasa tuh. Masa tiba-tiba sih, Om? sekarang ternyata udah 50 tahun berkarya gitu ya. Ya bersyukurlah ya, perasaan diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Terus punya kesempatan, nggak semua penyanyi, nggak semua seniman punya kesempatan untuk bisa melakukan apa yang saya lakukan sampai dengan detik ini ya. Jadi again bersyukur aja dan selalu memohon kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesehatan. Itu yang paling penting. Mau seberapa pun uang yang kita miliki, tapi kalau kita nggak sehat, selesai semuanya. Om, 50 tahun kemudian, industri musik sudah berubah dari kaset jadi streaming. Tapi fans-fans Om zaman kaset itu masih ada bertemu sampai hari ini. Dan apa sih Om momen-momen yang masih diingat sampai hari ini ketika berjumpa fans Om? Wow, kalau kita bicara mengenai kaset sampai udah digital platform sekarang ini tuh ya, artinya kita melewati CD juga ya, melewati beberapa periode masa gitu ya. Nah, mereka itu masih ada beberapa yang kalau kita mengadakan pertunjukan tuh datang dengan sampul kaset ya. Berapa puluhan gitu untuk minta tanda tangan. Belum juga yang dengan vinilnya ya. Dan sekarang kan kita udah kembali lagi ke vinil ya, pada piringan hitam. Itu datang untuk menandatangani. Dan untuk itu saya bersyukur banget. Saya kadang-kadang amazed gitu bahwa Tuhan tuh baik banget ya. Sampai saya masih bisa mengalami hal-hal ini gitu. Ya, saya pikir itu. Oke, nah Om, ini kan konser besar terakhir tahun 2012 kan ya? Terakhir 2012. Lalu ada lagi di tahun ini. Selama jeda itu kegiatannya apa sih Om? Terus masih nyanyi nggak sih sebenarnya? Mungkin tidak di stasiun-stasiun TV ya, atau jarang gitu ya. Tapi saya beberapa waktu lalu masih sampai dengan saat ini tuh masih nyanyi, tapi lebih ke weddings atau corporate dinners gitu ya. Jadi yang media exposure yang nggak terlalu besar. Jadi ini perdana lagi untuk yang benar-benar intimate dan juga untuk publik, untuk fans-fans ya. Konser tunggal itu setelah tahun 2012 yang ini. Om, dikatakan tadi masih bernyanyi di 12 tahun itu Om ya. Kalau sampai hari ini Om, lagu-lagu yang masih di request sama fans setiap kali lihat Om Harvey itu apa aja sih Om? Yang pasti Jerat, Darah, Dia, lalu ada apa namanya beberapa lagu yang selalu diminta untuk
di acara-acara wedding, Kekasihku judulnya. Kekasihku. Itu karya dari almarhum Dian Pramana Putra sama Deddy Dukun. Jadi banyaklah lagu-lagu yang diminta oleh penggemar yang udah lama-lama gitu. Oke, jadi ini pasti dipastikan akan dimainkan nih Om di konser ini. Kalau itu udah pasti. Itu lagu-lagu itu pasti. Om kan juga banyak duet-duet nih Om sama lagu-lagunya. Akan didatangkan nggak nih duet-duet partnernya di konsernya? Mungkin ada yang pengen lihat tahun Sheila 2012 Majid gitu. saya kebetulan bawa Sheila Majid waktu itu tahun 2012. Tapi yang tahun ini tuh beliau sedang juga mempersiapkan konsernya 40 tahun di Kuala Lumpur. Jadi sibuk. Beliau juga sempat telepon bahwa sorry ya kita nggak bisa hadir gitu. Saya bilang oke, no problem, kita saling mendoakan aja. Tapi di kali ini saya ada yang pasti teman-teman saya juga pasti hadir. Ya beberapa udah telepon saya pesen tiket ya untuk hadir macam Vina, terus ya Nusana ya itu teman-teman sahabat-sahabat karib saya. Ada beberapa lagi. Nah tapi yang pasti juga pada kesempatan kali ini saya ada beberapa kolaborasi sama anak-anak muda. Ya, ada Barsena, ada Pice Kota, terus ada juga keponakan saya Mika Tambayong. Terus ada ini agak spesial karena saya selama berkarir itu khususnya di bidang kompetisi ya, saya selalu bekerja sama dengan ayahnya almarhum Elva Zeshuria. Nah kali ini saya akan menampilkan putra keduanya Kavel Zeshuria yang juga akan bermain piano untuk saya. Keyboard untuk saya. Jadi nggak sabar ya gemanya. Jadi karya legendaris Om Harvey ini dikolaborasikan kepada generasi selanjutnya. Satu lagi juga ada Maya Hasan. Maya Hasan juga akan membantu saya dengan harpanya. Kita kayak udah agak nggak sabar nih. Iya, kita udah sabar banget dengan sabar banget ini. Boleh nggak ya Om nyanyi sedikit boleh ya di sini. Dan kita akan persembahkan pemirsa ini sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Om Harvey. Om, kita waktu dan tempat dipersilakan. Om. Terima kasih. Sedikit loh buat konsernya. Dan Om, 50 tahun kemudian, you still got it Om. Thank you. Still got it. Thank you. Merinding loh Om. Ini ibu saya sampai WhatsApp, aduh ada Om Harvey. Semua kebetulan orang ini lagu ya. kesayangan ibu saya nih almarhum. Boleh diceritakan Om? Boleh diceritakan? Ya, makanya kemarin juga dirilis persis ulang tahun almarhumah ibu saya tanggal 12 September karena beliaulah yang memilih lagu ini dari sekian banyak lagu pada saat saya mengikuti kompetisi bintang radio dan televisi remaja yang pertama ini. Beliaulah salah satu juga yang dengan kekehnya lagu ini aja deh. Saya mama senang banget sama lagu ini. Gitu. Jadi ya momentum ini selain merayakan 50 tahun saya berkarya, saya juga ingin sharing dengan orang-orang yang menjadi inspirasi saya. Salah satunya adalah ibu saya almarhum. Iya, memang doa ibu tuh ya, Om yang menyertai segalanya. Akan ada aransemen baru kah ntar di lagu-lagunya yang tadi? Kalau knowing Andi Rianto ya, dalam hal ini menjadi music director saya, beliau pasti juga kepengen. Kalau saya bilang bahwa yang ada aja udah nggak mau dong museum baru semuanya gitu biasanya. Harus ada nilai tambah ya Om. Betul sekali. Om kembali lagi ke tema konser Om. I'm still here. I'm still here. Pemaknaan Om pribadi tentang kata I'm still here itu tuh seperti apa? Wow, itu kamu hebat banget ya nanya. I'm still here itu sebetulnya juga adalah sesuatu yang sifatnya lebih pernyataan saya bahwa saya masih berkarya. Saya masih mencintai bangsa ini. Di mana saya dibesarkan di sini, saya dibiarkan untuk berkarier di bidang seni musik khususnya seni tarik suara. Dan inilah saya setiap kali saya berdoa setiap malam tuh saya selalu ingin memberikan selalu minta sama Tuhan bahwasanya beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa bangsa dan negara ini saya ingin mengembalikan apa yang sudah diberikan bangsa dan negara ini kepada saya, dan salah satunya dengan terus berkarya dan membawa nama bangsa Indonesia di dunia ini. 50 tahun berkarya nih Om. Kan Om berkarya dari tahun 70-an. Kalau Om bisa kembali ke tahun 70-an, bertemu dengan versi muda Om Harvey, ada nggak yang ingin disampaikan ke diri sendiri pas muda? Rasanya apa yang saya lakukan sampai dengan saat ini tuh udah nggak ada yang perlu dirubah. Saya
puas dengan apa yang sudah saya lakukan sampai sejauh ini. Dan 50 tahun saya berkarya, itu semakin lama kita berkarya tuh saya merasa kayaknya makin banyak yang saya juga belum tahu. Jadi saya juga masih mencari-cari, ada beberapa hal yang menurut saya tuh akan saya temukan di dalam perjalanan karya saya ini. Jadi let us hope masih ada 50 tahun ke depan lagi. Ya. Amin. Bisa saya jelajahi seni musik khususnya di Indonesia. Apakah salah satunya juga melibatkan generasi selanjutnya Om selama perjalanan itu, dan apa refleksi pribadi Om tentang perkembangan musik dan anak-anak muda zaman sekarang? Wow, kalau bicara mengenai anak-anak muda sekarang sih, saya justru ada beberapa anak-anak muda yang saya libatkan di dalam konser saya ini. Saya juga perlu masukan, saya perlu, dan saya ternyata juga orang yang sangat mengikuti. Saya nonton perkembangan anak-anak muda sekarang nyanyinya dan mereka luar biasa. Luar biasa. Nah, satu hal aja cuman yang menurut saya adalah saya sampai sejauh ini saya merasa bahwa kalau tidak ada pendahulu-pendahulu saya, tidak akan ada saya. Ya, dan saya mungkin dalam kesempatan ini juga, bukan mungkin, saya ingin mengimbau teman-teman atau anak-anak muda sekarang juga untuk selalu mengingat atau paling tidak mencari tahu siapa-siapa sih pendahulu kita yang memberikan kita path, jalan sehingga kita bisa sampai di sini. Bahwasanya nanti semua anak-anak muda sekarang juga akan sampai ke masa itu, akan ada generasi-generasi berikutnya yang juga patut. Sebenarnya ini saya bicara mengenai respect, ya, mengenai hormat kepada mereka-mereka yang sudah mendahului kita dan yang menjadi pembuka jalan untuk kita. Nah, kembali ke pertanyaan Yose tadi, bahwasanya kita udah lihat sendiri deh. Saya tuh banyak sekali anak-anak muda sekarang yang saya gemari. Mereka ini yang juga terlibat secara langsung di dalam konser saya ini. Seperti saya katakan tadi, Barsena, Pijo Kota, keponakan saya. Dan di generasi saya tuh ada penerus saya tuh Mika ya, di generasi setelah saya. Dan saya berharap juga di generasi setelah Mika itu ada lagi penerus saya yang juga menjadi gimmick nanti di konser saya. Oke. Nah, ngomong-ngomong generasi penerus dan juga perkembangan zaman, kan Om juga aktif di TikTok ya. Ada Harvey Sings itu. Itu banyak gak anak muda Om yang nonton Om? Banyak yang request lagu juga gak? Banyak. Tapi kadang-kadang mereka tuh yang lebih ke, ini lagu kesayangan ibu saya nih, atau ayah saya, gitu. Atau saya tahu Om nih dari ibu saya atau ayah saya, kayak gitu. Setelah saya dengar-dengar, saya senang nih, gitu. Jadi saya merasa bahwa social media itu kalau dipergunakan dengan baik, fungsinya akan bagus banget ya, untuk regenerasi, untuk edukasi, untuk sosialisasi, segala sesuatunya yang baik. Jadi semangat gak Om bahwa generasi muda yang di sosial media itu ternyata masih bisa menikmati lagu-lagu Om? Yang namanya seni untuk saya, soalnya kalau kita bicara mengenai seni itu artinya kita bicara mengenai kejujuran dalam berkarya. Ya, kita tahu sendiri kalau orang udah plagiat dan lain sebagainya, itu tuh nggak akan lama. Atau orang yang suka niru-niru tuh, kalaupun satu saat dia booming, tapi waktu akan menyaring dengan sendirinya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kejujuran, artinya tidak akan ada hasil karya seni yang dimakan zaman. Kalau bicara mengenai kejujuran. Jadi yang lama-lama pun lagunya, kalau kita udah lihat sekarang juga banyak yang di recover dan segala macam, di rearrange lagi. Kita akan kembali ke ini rotasi kok. Kita akan kembali lagi dan lain sebagainya. Nah, ini kan Om juga akan membawa para penonton fans bernostalgia dalam konser ini. Tapi ada single baru nggak sih Om dibawain? Single baru yang kemarin, yang barusan ini. Sampai menutup mata. Itu dalam rangka 50 tahun saya berkarya. Doakan saja setelah saya konser, mudah-mudahan akan ada single baru lagi yang sedang saya rencanakan juga. Setelah saya pikir-pikir, kok kayaknya ini bagus juga nih kalau ini lagi dirilis. Karena lagu ini sebetulnya adalah lagu yang saya bawakan tapi belum pernah dirilis. Nah, ini yang menjadi pertimbangan saya. Tolong doakan saja, mudah-mudahan kalau memang semuanya tim manajemen saya dan lain sebagainya bisa sejalan ataupun setuju, kita akan rilis setelah konser ini. Amin. Jadi masih surprise nih ya Om, masih surprise ya. Harus ada Om, pokoknya harus ada sebagai milestone baru ya Om. Amin. Dan saya juga berharap bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini juga bisa diikuti oleh teman-teman saya yang kurang lebih sudah berkarya di atas 25 tahunan gitu ya, bahwasanya
negara ini, bangsa ini masih membutuhkan kita. Demand-nya masih ada kok. Gitu. Menjaga heritage dari karya masing-masing gitu ya. Om, mungkin ingin disampaikan kepada fans setia Om Harvey 50 tahun berkarya. Kenapa konser ini akan nantinya menjadi momen untuk bernostalgia dan tidak boleh dilewatkan banget loh. Ini milestone sekali untuk karya Om Harvey. Ya, untuk saya milestone, tapi juga untuk penggemar saya, die hard fans saya, ini adalah mungkin juga pengobat rindu untuk mereka gitu ya. Jadi saya berharap kita bisa berkumpul sama-sama, dan konser ini tuh memang konsepnya itu adalah intimate konsep. Makanya saya nggak mengadakannya di tempat yang besar, gitu, yang puluhan ribu, nggak. Saya hanya sekitar 1000-an orang lah. Diadakannya itu di Artpreneur Ciputra Mall. Dan mereka yang hadir pasti teman-teman saya, kita akan bernostalgia, dan juga ada teman-teman yang baru juga pasti, yang baru tahu ada saya 50 tahun berkarya gitu ya. Yang tadi saya katakan, yang kita bicarakan tadi mungkin dari orang tuanya dan lain sebagainya. Saya menantikan semua yang hadir, kita merayakan bersama-sama 50 tahun saya berkarya, tetapi juga merayakan lagu-lagu Indonesia yang hebat-hebat gitu. Saya pikir itu imbauan dari saya, kita bisa berkumpul tanggal 17 Oktober untuk bersama-sama bernostalgia. Oke, jadi akan sangat intimate ya, bisa berinteraksi langsung, bisa, ada obrolan. Pasti akan ada interaksi yang menarik. Oke. Aduh, kita harus segera beli nih Jose. harus nanti keburu habis ini. Betul sekali. Dan Om Harvey, kita ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk karya-karyanya, dan terima kasih juga telah berkunjung ke Selamat Pagi Indonesia. Saya juga terima kasih untuk Gemma, untuk Jose juga yang sudah, dan tim Metro TV. Angga juga terima kasih banyak ya, sudah mengundang saya untuk bisa berbicara dengan penggemar-penggemar saya lewat acara Selamat Pagi Indonesia. Iya, pokoknya sehat terus Om. Terima kasih, amin. Supaya bisa sukses nanti di konsernya, bisa mengobati kerinduan para fans-fansnya nanti. Ya, oke pemirsa, itulah tadi wawancara kita dengan Om Harvey Maleholo, dan kita masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.